Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu. Oke, pilih file. Gitu guys ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang yang tak terduga di bulan November 2022 ya. Jadi kita lihat prediksi tentang yang tidak terduga di bulan November 2022. File 1, file 2, file 3. Oke, silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Saran aku, pause saja videonya ya, biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu guys ya. Langsung aja kita lihat yang tak terduga ya. Di bulan November 2022, file 1, 2, 3. Oke, ini disimpan dulu. Nah, oke, baiklah. Kita mulai dari file 1 pilihan pertama. Kalian yang memilih ini kartu pertama. Tara, wah. Jadi file 1 ya. Yang tak terduga di bulan November 2022. Di sini kalau aku ngelihatnya ya, di bulan November kamu harus banyak relax ya. Kamu harus banyak enjoy, harus banyak menikmati apapun yang terjadi gitu. Ya, hidup ini memang berat ya, say. Berat banget hidup ini ya, guys. Jadi ya tarik nafas, lepas ya, supaya relax gitu. Dan aku ngelihatnya sebenarnya ini ya, ada hal-hal yang terjadi di kehidupanmu di bulan November itu memang harus membuat kamu tarik nafas yang begitu panjang, tarik nafas yang begitu dalam gitu. Misalnya ya kalau terjadi ini terjadi itu ya sudahlah ya, relax, ikhlas ya. Atau ya kalau ini terjadi itu terjadi ya sudahlah, tarik nafas lepas, tarik nafas lepas. Ya kayak gitu sih. Dan aku lihat ya kamu bisa kayak cuek gitu, kamu bisa bodo amat gitu ya. Kita bisa menjadi bodo amat kayak orang yang ya udahlah ya, daripada capek mikirin ini ono ya udah. Bisa juga kalau ada seseorang ya, kalau ada seseorang muncul di hadapanmu, atau kalau ada seseorang yang hadir di hidupmu, ya kamu relax aja. Sama kayak tiba-tiba seseorang datang, tiba-tiba ada seseorang mendekat, ya udah santai aja, relax aja. Kalau kamu rasa perlu menerima, ya silakan. Tapi kalau kamu rasa pengen menolak, kalau ada yang datang, ya udah, gitu aja kok repot ya kan? Nah, oke kita lihat lagi. Oke. Nah, ini dia. Jadi aku ngerasa ya, di November memang kamu itu memprioritaskan kesehatan ya. Di November kamu menomorsatukan dirimu supaya sehat. Ya, ini bisa kamu memprioritaskan diri supaya sehat secara mental, sehat secara fisik gitu. Bahkan ada kesadaran ya, kalau memang ada waktunya istirahat ya istirahat. Kalau ngerasa capek ya udah bobo dulu ya kan guys. Nah, kalau kamu ngerasa lelah ya perlulah istirahat. Jadi
nggak semua harus kamu ladeni, nggak semua harus kamu jalani begitu. Dan aku ngerasa memang ada ini yang mau muncul ya, ada yang mau menghampirimu, dan itu bisa membuat kamu bingung ya, antara iya enggak. Tapi kalau ngerasa ragu ya udah nggak usah dipikirkan gitu say ya. Misalnya si ini muncul, si itu muncul ya, dia ada yang muncul lah, ada yang datang hadir, atau bahkan mungkin ada yang kembali. Ya ini berapa ada orang yang kayak kamu udah tahu ya siapa orangnya, kamu udah kenal, tapi ada juga yang fresh gitu. Ya kamu silakan aja sih. Kalau ngerasa belum bisa ngambil keputusan ya nggak apa-apa. Atau ya kadang bingung ya, aku masih pengen sama yang lama atau yang baru ya, atau yang berlalu ini gimana ya kira-kira. Nah kalau kamu rasa nggak mau ngambil keputusan ya nggak usah, mending diem aja gitu. Sama kayak meladeni orang ya. Misalnya ada orang yang drama-drama gitu. Kalau kamu rasa nggak suka ya udah diam aja. Atau ngerasa males ya udah diamkan saja begitu. Karena memang di sini udah waktunya kamu hidup baru ya. Udah waktunya kamu buka lembaran baru dengan mencintai dirimu gitu ya. Tapi karena di sini ya, aku ngelihat ini ada kabar ini ya. Ada kabar yang akan kamu terima di November. Ini kabarnya apa ya? Bisa mengejutkan juga gitu. Kadang ngerasa kaget ya. Misalnya seseorang tiba-tiba dia mau berkabar sama kamu, atau seseorang tiba-tiba ada kabar ya tentang dia. Misalnya kabarnya dia sakit, atau kabarnya dia kayak bingung gitu ya menghadapi kehidupannya. Mungkin kamu akan dengar kabar seseorang ya dia tidak bahagia dengan yang lain. Dia ngerasa dia stres sendiri ya, dia pusing dengan ulahnya sendiri. Atau ya kamu akan dengar kabar seseorang ternyata ya dia itu ada berantakannya, atau ya dia seperti kacau gitu. Jadi ya kalau ada kabar-kabar gitu seseorang tidak baik-baik saja ya kamu jangan langsung ngerasa baper ya, jangan langsung mudah bawa perasaan. Kadang ya perlu biasa aja gitu. Apalagi kalau kamu orang yang sensitif ya. Jadi ya udah tarik nafas, lepas ya kan. Nggak usah terlalu baper kalau orang ngelakuin sesuatu atau berkabar sesuatu, oke? Oke. Nih kan. Jadi apa ya? Ya bisa aja ada beberapa hal yang akan kamu hadapi gitu. Bisa juga ini beberapa orang atau beberapa hal ya, kayak aku tuh harus ngapain ya, aku harus menentukan langkah yang ini atau yang itu, aku lebih memilih menoleh ke si ini atau si itu. Ya udah ya, santai aja say. Santai aja guys, jadi lebih kayak orang yang ya udah dengerin kata hatimu ya. Baper boleh ya, terbawa perasaan nggak apa-apa, tapi ya jangan lupa mencintai diri sendiri ya. Kamu bisa-bisa aja baper sama orang, bisa-bisa aja kasihan, bisa aja ya bawa perasaan terus sama seseorang, tapi ya pikirkan juga dirimu. Apa sih keinginan hatimu? Apa sih yang kamu mau sebenarnya jauh dalam lubuk hatimu ya? Gitu. Dan aku ngerasa di sini ya, di November ada nih yang mau terbongkar sebentar lagi ya. Di November akan ada yang terkuak, akan ada yang terungkap gitu. Misalnya kamu akan tahu perasaan seseorang ya. Ini ada yang baper, ada yang menaruh perasaan sama kamu. Bisa juga ya kamu akan tahu ternyata dia menjalani karma. Ternyata ya ada tabur tuai yang dia hadapi ya. Ini
orang-orang yang menyakiti sih yang menjalani karma itu. Jadi kamu akan tahu, oh ternyata karma itu nyata ya, atau dia ngerasa kayak ya karma itu nyata buat dia karena dia nggak bahagia atau ya dia ada masalah ya. Bisa juga kamu akan tahu apa yang tersembunyi, semuanya akan terungkap, apa yang ditutup-tutupi ya, apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan akan terbongkar ya, gitu. Tapi ini berapa kalian, karena kamu memikirkan kesehatan ya, apalagi kesehatan mental, jadi kamu kayak orang yang udahlah bodo amat aja say ya, mau dia begini begono. Kadang ngerasa apa ya, cuek aja lah, soalnya capek. Capek dengan semuanya, capek dengan segala drama. Jadi kamu di sini kayak orang yang ya kamu bisa denial, bisa menolak gitu, menolak perasaanmu atau menahan dirimu untuk nggak baper-baper sama orang gitu ya. Oke. Nah, wah. Jadi ya, di sini kalau aku lihat, nah tentang kesehatan juga ya. Kalau tentang kesehatan, kesehatan ini dijaga di bagian pernapasan ya. Mungkin di November kita rentan sakit atau rentan terganggu ya di bagian pernapasan. Bisa sesak di dada nggak jelas gitu. Ya bisa sesak di dada karena pernapasan nggak stabil gitu. Makanya di sini dibilang kamu kalau baper jangan berlebihan ya. Misalnya kamu tahu tentang seseorang atau seseorang ada yang datang ini ya, ada seseorang mau datang atau menghampiri, ya kamu jangan mudah terbawa perasaan, jangan mudah kasihan juga, atau jangan mudah emosional. Ya pokoknya jangan mudah baper aja, karena itu bisa bikin kamu sesek ya. Wah sesek gitu di dada say, gitu guys ya. Kemudian nih di sini ya, kalau aku lihat, wah. Ini memang ada yang mau terungkap ya, terutama tentang kejelasan mengenai seseorang atau kejelasan hubungan kita ya kan. Misalnya kita jodoh nggak sih, ada jalannya nggak untuk kita bersama, atau akhirnya aku sama kamu atau gimana gitu ya kan. Kalau bisa bersama ya ayo gitu, tapi kalau aku ngerasa misalnya hubungannya sulit, misalnya hubungannya rumit ya, kamu di sini lebih memilih melangkah pergi. Ini berapa kalian ada yang mau melepas koneksi, ada yang mau meninggalkan koneksi, ya mau move on gitu loh say. Ada yang mau move on ya guys. Nah ini berapa sukses ya, sukses move on, sukses melepaskan diri dari koneksi. Atau bisa aja kamu akan melepaskan situasi, kamu akan melepaskan situasi yang udah nggak sehat ke situasi yang lebih sehat. Atau ya tadinya kita ngerasa ada di tempat yang toxic ya, akhirnya kita ke tempat yang lebih baik gitu. Dan di sini apa ya, luar biasa nih, ada harapan baru, rezeki baru. Bahkan ini berapa kalian kamu menemukan kesempatan baru ya, menemukan peluang baru supaya kamu cuan gitu. Kamu akan menemukan peluang baru supaya kamu lebih menghasilkan rezeki, lebih berkah juga gitu ya. Terus sih. Cuma di sini jaga emosional ya, karena memang di bulan November ya kamu nggak stabil secara emosional. Makanya terkadang perlu diam ya daripada kita merespon. Kayak misalnya terjadi sesuatu yang positif ya, jangan senang berlebihan, takutnya nanti baper ya. Ya kalau terjadi sesuatu yang nggak enak juga ya, jangan mudah marah, takutnya ya terpancing gitu, terpancing emosi ya. Dan aku rasa di November ada yang suka banget ini sama kamu ya. Di November ada yang tergila-gila sama kamu, memuja-muja kamu.
Ini bisa aja orangnya ada yang udah kamu kenal, tapi ini beberapa ada yang fresh ya. Tapi ada juga yang memang ini udah dikenal dan koneksinya udah lama ya. Koneksimu udah lama sama dia. Bahkan kamu ngerasa ya udah lepaskan gitu. Tapi di situ dia kayak jadi suka banget, jadi tergila-gila sama kamu, jadi memuja-muja kamu, dan dia nggak terima kamu move on, dia nggak terima kamu melepas koneksi ini, ya. Di sini bakalan ada yang marah, bakalan ada yang mengamuk gitu, entah mengamuk kenapa gitu ya. Ya bisa aja marah kalau kamu move on, ada yang gitu, nggak terima ya. Tapi bisa juga ya ada yang marah karena cemburu gitu ya. Ini berapa ada yang cemburu karena cinta sama kamu, tapi ada yang cemburu ya karena iri gitu ya. Oke. Nah, jadi di November ya, kamu tuh harus disiplin ya, harus menjalani hidup dengan disiplin, atau memang kamu akan punya kesadaran untuk hidup disiplin. Kayak misalnya aku harus makan teratur, tidur teratur, ya say. Gitu guys. Bisa juga di November akan ada hal-hal yang lucu ya, itu bisa terjadi dan bikin kamu tertawa. Hahaha. Misalnya apa ya? Lihat deh, akhirnya si ini menghampiri. Akhirnya si itu dia bicara sama aku. Ya akhirnya ada yang melakukan sesuatu dan kamu bisa tertawa. Atau ya ada drama-drama yang terjadi, ya senyumin aja ya say. Kalau ada drama terjadi ya ketawain aja. Daripada baper gitu ya. Dan memang ini ada yang merasa bersalah. Ada seseorang merasa bersalah sama kamu. Bisa vice versa. Oke. Oke, thank you. Nah, jadi di sini ya, memang ada yang mau melakukan pergerakan ya. Bahkan ini orangnya sudah lama banyak diam ya. Ini berapa ada dealing dengan orang yang diam, pasif, tertutup, misterius ya, menyebalkan. Ada orang yang sebenarnya, ada orang yang kayak dia bisa memancing emosimu gitu, karena dia menyebalkan. Atau ya susah banget dia bergerak, tapi akhirnya bergerak ya. Aku lihat di sini akhirnya ada pergerakan seseorang ya, karena ya mungkin ada perubahan besar-besaran sebentar lagi ya. Akan ada perubahan, seseorang mau bersikap lebih baik atau punya kesadaran ya untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Dan kamu apa ya? Kamu tuh sama dia memang diberkahi ya. Kamu sama dia diberkati atau dilindungi oleh semesta. Jadi koneksi ini dijaga sampai akhirnya ini beberapa ada yang dihubungkan, ada yang bisa dipertemukan. Ya, untuk bicara juga sih gitu. Oke? Oke? Nah, huruf dulu ya. Ini ada huruf W, Z, ada C, ada U, ada F, ada G, ada S, ada D, R, T, ada B, ada M, ada L, ada J, Y, ada N, ada huruf V, dan ada huruf I. Oke, bulan berkaitan September, Maret, Mei, Juli, November, Februari, Agustus, Juni. Zodiak berkaitan Sagittarius, Libra, Capricorn, Aquarius, Cancer, Aries, Taurus, ada Leo. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.
Oke, ini PAL 2, pilihan 2 ya. Kalian yang memilih ini kartu kedua. Tara, wah, menerima dirimu sendiri. Jadi PAL 2, di bulan November 2022 yang tak terduga ya. Ya, kamu akhirnya punya kesadaran untuk menerima dirimu sendiri ya. Kamu akan menerima, ya inilah aku ya say. Inilah aku dengan segala kelebihan dan kekuranganku ya. Inilah saya dengan segala plus minus dalam diri saya gitu. Jadi kamu kayak orang yang udah menerima diri sendiri aja. Menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri gitu. Cuma ini keadaannya bisa vice versa ya. Bisa vice versa. Bisa tentang seseorang. Seseorang akhirnya menerima dirimu ya. Mungkin dia akan menerima, oh iya sih, memang aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, gemoy ya. Atau aku menerima perasaan ini, memang aku sayang banget sama kamu, atau aku mencintaimu begitu dalam ya. Karena orang ini dia pernah gak yakin ya. Orang ini pernah ragu lah tentang perasaan dia sama kamu. Kayak misalnya ya, apa iya nih perasaan aku buat kamu? Apa iya memang aku sayang cinta sama kamu? Ya ternyata akhirnya sadar aja. Ya iyalah, cinta itu kan kayak misteri juga. Cinta itu gak memandang apa, siapa. Cinta gak memandang segalanya gitu. Jadi dia akan menerima bahwa ya, iya memang aku punya perasaan yang besar itu sama kamu. Atau aku maunya kamu. Aku maunya kamu lah. Oke. Nah. Wah, itu dua ya. Di sini lihat deh. Akan ada yang terjadi ya. Ini bisa di luar dugaan. Akan ada yang terjadi di luar dugaanmu. Jadi kayak jeder ya. Jeder atau duar. Dar, der, dor. Kayak apa ya? Misalnya ada seseorang kayak mau membuat rencana untuk bertemu kamu. Kan itu bisa bikin kaget ya. Atau entah siapalah dia, entah siapa mereka. Akhirnya ada yang mau melakukan perjalanan untuk bertemu kamu. Atau ya pengen bertemu kamu supaya kita jalan ya. Entah kemana lah kita ya kan. Nah ada yang gitu. Intinya ya ada yang mau membuat rencana. Rencana untuk pertemuan. Atau rencana untuk perjalanan ya. Ya mungkin kita ketemu dan jalan-jalan. Atau ya aku mau melakukan perjalanan. Ya supaya kita ketemu gitu. Dan aku ngerasa ini bisa aja kamu udah mempersiapkan hatimu, kamu udah mempersiapkan perasaanmu ini lumayan lama. Kayak misalnya ya, apapun yang dia lakukan, aku akan terima gitu. Atau dia mau muncul lagi ya silakan ya. Dia mau mendekat lagi ya sudah gitu ya kan. Atau apa ya? Mungkin ada yang akhirnya mau terhubung atau bertemu, ya kamu mungkin kayak orang yang ya udah aja gitu. Silakan aja. Jadi kamu kayak orang yang sudah mempersiapkan hati untuk apapun ya. Dia akhirnya akan buka suara, kamu pun akan mau menghadapi. Dia akhirnya mau membuka pembicaraan, ya kamu mau menghadapi itu. Bahkan untuk bertemu juga ya oke aja ya say gitu. Ya berapa ada yang gitu. Tapi yang tak terduganya memang itu sih, orang yang gak disangka-sangka itu. Ternyata dia kayak mempersiapkan diri ya selama ini. Ini kan ada yang udah berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Dia membuat rencana tapi hanya sekedar wacana.
tapi akhirnya menjadi nyata gitu ya. Karena di sini ada akhirnya yang kayak ya udah menerima keadaan, menerima apapun yang menjadi nyata. Ataupun ya udah kita menerima aja gitu bahwa ya cinta ini nyata. Jadi harus ada kan pertemuan nyata. Ya intinya ada yang kayak gitu. Oke, ada sesuatu yang dipersiapkan seseorang dan itu besar banget ya. Kayak yang misalnya kamu nggak nyangka-nyangka, ternyata dia mempersiapkan ini ya. Ternyata selama ini dia mengumpulkan kekuatan. Ternyata selama ini dia mempersiapkan dirinya supaya bisa bicara, supaya bisa melakukan pertemuan yang nyata. Ya kamu akan tahu sih, ternyata dia mempersiapkan itu. Terutama dia mempersiapkan mental ya. Mental untuk menghadapi kamu. Oke? Nah, nih kan? Wah tuh the wah lah. Ini siapa ini mau bergerak nih? Bahkan wah bisa lari dia nih ya. Aku akan lari, terus aku bawa kamu lari. Terus kita lari. Kawin lari gitu. Ya, pokoknya ada di sini yang kayak akhirnya akan berlari ya. Berlari ya mau jauh lah, mau gimana juga. Ini ada yang tidak tertahankan lagi ya. Ada yang tidak tertahankan lagi dirasakan seseorang. Kayak akhirnya menjadi momentum yang duar gitu. Ini bisa bicara tower moment juga ya. Momen tower itu ya momen yang kayak duar aja. Kalau udah nggak tahan ya ayo aja gitu. Ya ada sini yang mau berlari menuju kamu. Bahkan ada yang mau mengejar kamu ya. Ada yang mau meluluhkan hatimu ini. Ini berapa kalian? Sebenarnya ini ada relasi koneksi yang rumit ya. Karena aku ngerasa di sini seseorang fokusnya ada juga ke yang lain. Tapi ini berapa tentang tembok yang menghalangi kalian. Beberapa punya perbedaan, beda karakter, beda cara pandang, atau ada perbedaan yang sensitif ya. Tapi dia kepikiran terus sama kamu. Dia kepikiran terus ke kamu. Dia ngerasa kayak ini bukan soal kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia. Ya sebenarnya kamu tuh punya kelebihan juga sih, kebaikan. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi kayak ya cinta nggak bisa memilih ya. Kamu yang udah lulukan saya. Kamu yang udah bikin hati saya tersentuh. Atau kamu sudah ambil hati saya. Jadi ya kamu pemilik hati saya. Cie. Ini ada yang luluh banget sama kamu. Jadi kalau orang itu melakukan tindakan nyata ya itu kayak nggak terduga juga sih. Bahkan di luar dari pikiran kita. Karena kita ngerasa orang kayak dia gimana gitu ya. Oke, dari sini dulu. Kalau soal kesehatan, ini kamu jaga kesehatan di pikiran ya. Beberapa rentan sakit kepala. Mungkin di November ya. Ya masih ada aja sih sakit-sakit kepala gitu. Jadi jangan terlalu banyak berpikir ya. Jangan terlalu banyak overthinking supaya nggak sakit kepala. Oke, thank you. Nah. Wah. Ini ya, beberapa dealing dengan orang yang punya big ego ya. Beberapa dealing dengan orang yang punya ego yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi momen tidak terduganya ya. Di sini seseorang yang egois itu ya, dia mendengarkan intuisinya, dia mendengarkan kata hati. Ini beberapa ya semesta yang menyeimbangkan. Tuhan yang memberikan keadilan, Tuhan yang menunjukkan kebenaran, atau ya Tuhan membolak-balikkan hatinya ya. Yang tadinya dia keras dengan pemikirannya, akhirnya dia pakai hatinya gitu. Karena di sini akan ada keseimbangan ya. Keseimbangan logikanya dia sama perasaannya. Jadi udah saatnya dia pakai perasaan ke kamu ya dia akan pakai perasaan gitu ya.
Oke. Kemudian, nah, di bulan November ya. Di November ini, aku ngerasa kamu akan mendapat kabar perpisahan seseorang dengan yang lain ya. Di November entah siapa ini, ya kamu akan tahu kabar ternyata dia berpisah sama si ini, dia pisah sama si itu. Entah si ini putus sama si itu ya kan, atau ya ternyata dia bercerai sama si itu, atau ya nggak nyangka lah kalau ada orang berpisah, putus, cerai gitu. Ya sedih juga, atau ya memang itu kabar yang kaget lah ya, bikin kaget. Terus aku ngeliat di sini ada memang yang mau bikin drama ya, ada yang memang mau bikin huru hara, kayak misalnya ada yang mau memancing keributan, ada yang mau memancing emosi gitu. Ini bisa dari siapa aja, mungkin dari orang-orang di sekitarmu, orang-orang di kehidupanmu. Ada aja yang ngajak barbar gitu ya. Ada yang mau ngajak barbar atau ya ngajak berantem gitu. Tapi di sini aku rasa kamu kayak orang yang kalau udah ada di titik yang lelah ya. Kalau kita ada di titik yang udah ngerasa lelah hayati ya kan. Akhirnya kamu di sini kayak orang yang udahlah ya, aku mending diam. Udahlah ya, mending aku pasif gitu. Atau kan dia yang tidak menghargai ya. Jadi buat apa dihargai gitu. Atau dia diam, dia seperti tidak peduli. Ya, aku juga bisa kayak gitu. Dia pasif atau dia mengikuti egonya. Ya, aku juga bisa kayak gitu. Karena aku harus mencintai diriku, ya. Jadi kamu bisa kayak gitu sih. Ada nanti masa-masa dimana kamu capek banget ya. Ini berapa, ada yang capek pikiran, capek perasaan, capek tenaga, capek lah badan ini ya. Jadi aku ngerasanya ada titik terendah di mana kita itu capek banget ya. Kalau udah capek banget ya udah gitu, kayak orang yang udahlah nggak usah ngajak-ngajak berantem atau nggak usah memancing emosi saya ya, karena saya akhirnya cuek gitu. Saya akhirnya kayak ya mending saya istirahat, mending saya tidur, rebahan ya. Rebahan itu kan enak ya guys. Nah, aku rasa gitu. Tapi memang di November kamu banyak kerjaan ya. Di November kamu mungkin sibuk mencari cuan, atau di November kamu sibuk menstabilkan kehidupanmu, menstabilkan keuanganmu. Jadi ya kadang merasa capek sih. Beberapa ini ada capek beban, capek pikiran, atau ya ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab yang harus dipikul. Gitu, jadi ya capek sih. Makanya kamu butuh istirahat. Kamu ini bisa pegel-pegel, nanti badanmu dikit-dikit sakit, nanti kepalamu dikit-dikit sakit ya. Jadi bisa sakit kepala lah, sakit badan. Makanya diberi waktu lah untuk istirahat ya. Bikin waktu untuk istirahat juga. Kalau kamu mau refreshing, mau jalan-jalan ya, jalan-jalan aja say ya. Ya refreshing gitu, oke? Terus di sini ada yang kehilangan kamu ya, entah siapa orangnya. Ada yang kehilangan kamu banget. Ini berapa memang kayak langit dan bumi ya. Kayak kita tuh beda banget sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kayak nggak sejalan. Tapi kita satu frekuensi ya, karena ini ada satu koneksi gitu. Oke. Nah, wah. Jadi ini ada yang mau diseimbangkan ya. Ada yang mau diseimbangkan oleh semesta. Entah kamunya kayak gitu atau memang hubungan ini ya. Kayak misalnya kamu tuh harus seimbangkan logika dan perasaanmu. Jangan pakai perasaan terus ya. Pakai logika juga. Biar tegas gitu kan. Nah, tapi bisa juga ini ada yang mau diseimbangkan tentang koneksi. Ya kalau seseorang menerima kebaikan dari kamu,
Ya, dia kayak jadinya punya kewajiban untuk membalas kebaikanmu. Ada yang gitu ya. Jadi di November ada yang mau membalas kebaikanmu. Di November ada yang mau menyeimbangkan kebaikanmu. Jadi kalau kamu baik ya aku baiklah ya. Atau aku mau berterima kasih buat kamu. Atau ya udah kamu itu berjasa buat aku. Kamu berjasa buat saya. Jadi saya akan menghargai kamu gitu ya. Oke, akhirnya ada yang mau berubah lebih baik di sini dan menjadi orang yang bersyukur ya. Bersyukur dengan kehadiran kamu. Ini akhirnya ada yang tahu diri ya. Akhirnya ada yang sadar diri bahwa ya dia bisa aja fokus sama yang lain. Dia bisa aja fokus ke hal-hal yang mungkin lebih memenangkan egonya gitu. Tapi dia belum tentu menemukan yang sebaik kamu. Belum tentu dia dapat setulus kamu ya. Ini kamu tulus banget, rela berkorban, kamu rela berjuang ya. Dan akhirnya ada yang mengingat pengorbananmu, akhirnya ada yang mengingat perjuanganmu gitu. Oke. Nih. Wah. Jadi nah, di sini aku ngelihat di November ini memang ada emosional yang tidak tertahankan lagi ya. Tapi terkadang emosi yang paling tinggi itu kalau kita ngerasa pengen cuek aja gitu ya. Ini ada beberapa kayak pelayan, beberapa. Jadi ada titik dimana ya kalau udah capek, udah lelah, kita ngerasa emosi itu udah nggak berguna. Jadi lebih bagus diam ya. Kamu banyak pasif ini aku lihatnya. Bahkan kamu bisa menjauhi keramaian, kamu bisa pasif di sosial media, bahkan semakin pasif ya. Kadang lihat HP aja malas gitu. Merespon orang aja kadang malas rasanya. Tapi ya apapun yang terjadi banyak-banyaklah bersyukur ya. Karena kamu ini ditempa kehidupan. Hidupmu itu ditempa karena kamu lagi dibentuk. Kamu lagi dibentuk menjadi pribadi lebih kuat, lebih hebat. Jadi ya banyak-banyak bersyukur aja. Gitu. Dan kalau kamu udah punya kesadaran ya bahwa kamu harus menerima dirimu, menerima apapun yang terjadi di hidupmu, ya akhirnya kamu mau membuka diri ya. Ini berapa kalian yang tadinya menutup diri, akhirnya bisa membuka diri ya. Akhirnya kayak ya udahlah main sosmed lagi nggak apa-apa lah sekali-sekali ya kan. Gitu. Oke. Nah lanjut ya. Aku ngasih huruf dulu. Huruf F, ada M, ada O, ada X ya, ada yang lama, ada G, ada P, B, S, R, H, ada I, D, ada N, ada T, E, A, ada L, ada K. Oke, bulan berkaitan September, Juni, Agustus, Desember, April, November, Januari, Oktober. Zodiak berkaitan ada Pisces, Virgo, Scorpio, Gemini, Taurus, Capricorn, Leo, ada Cancer. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok bisa VS per saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini file 3 ya, pilihan 3. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Nah, ini file 3 ya kan?
yang tak terduga di bulan November 2022. Siapa ini ya? Ada aroma-aroma pengen minta maaf gitu, gemoy ya. Ada di sini kesadaran seseorang untuk minta maaf. Ya, pengen minta maaf sama kamu atau vice versa. Jadi ada yang rasanya ya pengen banget sih mengucap kata maaf ya. Mungkin nggak terduga sih, ternyata akhirnya ada yang minta ampun ya. Minta ampun banget sama kamu. Minta ampun ini ya minta pengampunan. Kayak ya aku ngerasa aku berhutang minta maaf sama kamu. Aku berhutang berucap maaf ke kamu. Mungkin dengan meminta maaf aku akan hidup tenang. Mungkin kalau kita berdamai ya, kalau kita saling memaafkan, ya hidup ini akan banyak kebaikan. Jadi ada sih yang akhirnya punya kesadaran gitu. Nah, sebenarnya orang yang belum minta maaf itu bisa aja hidupnya nggak tenang ya. Tapi yang belum memaafkan juga seperti itu. Ya kita tuh sebenarnya kalau bisa memang harus memaafkan ya. Harus memaafkan supaya hidup kita tenang. Gitu. Jadi kamu akan membuang rasa sakit hati. Kamu akan memprioritaskan cinta, kasih sayang gitu. Karena di sini sebenarnya ada mungkin cinta dan benci ya. Entah dari mana, entah dari siapa. Jadi seseorang ngerasa ada cinta, ada benci. Tapi aku jauh lebih cinta daripada benci sama kamu. Atau ya, kalau dibuat perbandingan cinta dan benci, ya lebih banyak rasa cinta daripada rasa benci. Lebih banyak rasa sayang daripada rasa benci. Jadi ya, ada yang memohon maaf atau bahkan ada yang mau memaafkan ya. Oke. Nah. Wah. Jadi di sini ya. Aku ngerasa di November ya. Di November ini kamu bisa dapat kabar. Tapi ditandai dengan hewan-hewan atau binatang-binatang ya. Misal di November ya. Aku ada menemukan kupu-kupu. Nah, kalau kata orang zaman dulu, kalau ada kupu-kupu itu membawa kabar akan ada yang mau bertamu, akan ada yang mau datang kepadamu ya. Bisa juga aku ada dengar suara anjing menggonggong ya. Kalau anjing menggonggong misterius gitu tanpa sebab, ya itu ada mungkin yang mau berkabar atau ada kabar tak terduga nantinya. Atau ya ada suara kucing gemoy gitu ya. Atau kucing menatap kamu dengan tajam. Atau kamu akan melihat hewan-hewan, binatang-binatang seperti punya kontak yang misterius gitu ke kamu, mendekat ke kamu ya. Ya kalau ada kayak gitu itu pertanda aja. Kabar tak terduga itu sebentar lagi ya. Oke. Dan aku ngerasa kamu akan lebih mendengar kata hati ya. Kamu akan lebih mendengar intuisi. Kamu ngerasa ya. Aku ngelihat kupu-kupu ya, say. Nah, feeling aku nih, firasat aku ya. Firasat aku ya, ini ono. Dan memang itu benar ya. Ini ada firasat yang memang akan menjadi kenyataan. Kayak misalnya, aku lihat kupu-kupu warnanya cerah. Ya, itu kayaknya positif deh. Aku ngelihat itu kayak bawaannya senang. Kayaknya aku bentar lagi menemukan kebahagiaan deh. Iya deh, ya kan? Emang ada yang kayak gitu, Kak, ya. Oke. Nah. Wah. Wah, tuh wah. Ini berapa ada yang punya koneksi apa kalian ini ya? Koneksi spiritual, terutama twin flame ya. Twin to the flame, twin flame. Jadi ya gitulah.
bisa merasakan lewat intuisi, bisa merasakan lewat kata hati. Ini firasat kamu banyak yang benar ini ya. Apa yang kamu rasakan di intuisi, di kata hati, itu akan banyak sesuai dengan kenyataan. Kayak misalnya, aku ngerasa ya Say, dia itu di sana ada masalah keuangan, ternyata benar ya. Atau aku ngerasa dia tidak baik-baik saja, ternyata benar. Nah gitu. Terus di November ya kak, di November jaga keuanganmu ya. Keuangan kita juga bisa kan ada masalah. Tapi ini berapa ada yang cuan ya, cuan terus ya. Maksudnya ada rejeki-rejeki yang gak habis-habisnya buat kamu. Tapi ya rejeki itu mau sebanyak apapun, sesering apapun ya. Kalau nggak pintar mengelola gimana gitu. Jadi ya ada kesadaran ya di bulan November mengelola keuangan. Kamu akan jadi orang yang ya kalau ada rezeki ya disyukuri ya. Kalau ada rezeki sedikit banyaknya disyukuri ya. Yang kecil disyukuri, apalagi yang besar. Karena memang ini ada rezeki nggak terduga juga, tapi tetap aja mau banyak mau sedikit kamu harus mengelola, harus mengatur keuanganmu supaya kamu terjamin ya di masa depan ya. Beberapa akan ada yang kepikiran gitu, aku harus pikirkanlah masa depan aku, keuanganku. Oke. Oke, thank you. Ini kan tentang duit. Atau di November ya, ada yang mau berurusan, ada yang mau berurusan dengan kamu soal duit, soal keuangan gitu. Ada yang mau bicara tentang uang. Misalnya si ini datang loh, si ini nyariin aku gitu Say. Wah ngomongin duit gitu, ada aja. Oke. Ini kalau soal kesehatan ya. Kalau kesehatan ini kamu rentan sakit perut. Ini kita yang milih PAL 3. Rentan sakit perut kakak ya. Jadi jaga pola makanan, jaga apa yang kamu makan. Kita rentan sakit perut ya, bagian perut. Lalu wah. Di sini aku ngelihat beberapa dapat karma baik ya, beberapa punya karma baik. Kayak misalnya ya karma baik itu salah satunya kamu dapat rezeki ya. Aku ngerasa banget ini ada di antara kalian rezekimu itu nanti ada lagi, nggak putus-putus, nggak habis-habis. Ya kalaupun hari ini misalnya ya keuangan menurun, nah besoknya ada lagi nih rezeki. Kalau hari ini ngedown, hari ini drop, besoknya ada lagi rezeki, ya rezeki datang lagi gitu. Itu kayak karma baik buat kamu ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu selama ini udah baik ya, akhirnya Tuhan baik sama kamu. Ini beberapa dipermudahkan soal rezeki. Kamu akan dimudahkan soal keuangan gitu ya. Stabil lah. Terus ini energi kuat, ada pertemuan yang benar-benar nyata ya. Jadi dari sekian banyak file tadi ya, dari file 1, 2, 3, file 3 ini kuat banget pertemuan ya. File 3 ini kuat banget akan melihat secara langsung tentang seseorang ya. Atau ya file 3 ini paling kuat kamu bertemu dengan seseorang gitu yang mungkin kamu ragukan ya. Kayak misalnya apa mungkin orang kayak gitu bisa bertemu ya, akhirnya bertemu. Ini benar-benar PAL 3 yang paling kuat pertemuannya langsung belak-belakan gitu ya, ayo ketemu. Ada yang gitu. Dan aku rasa di November ada kompetisi ya, ada yang merasa bersaing dengan kamu. Ya biasalah, ada yang iri hati, ada yang gak suka sama kita. Ya, ada yang ngerasa bersaing, berkompetisi dengan kamu. Ada yang ngerasa kayak hidup aku harus lebih baik dari kamu, aku harus lebih dari kamu. Tapi kamu di sini pemenangnya ya, karena di sini ada karma baik ya.
Sekali lagi aku bilang karma baik ini kuat banget. Akhirnya kamu pemenang dari semuanya. Kamu pemenang di hati seseorang atau kamu memenangkan drama-drama. Akhirnya ternyata terkuak aja. Kamu yang benar, kamu yang positif gitu. Kamu yang menjadi pemenang ya. Dan ini bisa juga tentang hubungan kita sama seseorang ya, koneksi kita sama seseorang. Di sini aku ngelihat entah siapa ini, entah kamu ya, kamu nggak sendirian, kamu punya saingan. Tapi bisa juga itu aku yang ngerasainnya ya. Tapi tetap aja yang hatinya bertaut adalah kita ya, yang terkoneksi adalah kita. So di sini aku ngerasa akhirnya ada yang mau membuat keputusan, ada yang mau membuat tindakan. Misalnya ya kalau aku maunya kamu ya aku sama kamu, ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Biar jelas aja semuanya gitu. Tapi ini beberapa ada yang mau bersikap defensif, ada yang mau bersikap kayak udahlah ya. Kalau kita ngerasa terlalu ribet, mending kita batasi diri aja ya. Ini entah kamu yang rasa gitu atau dia. Jadi ada yang kayaknya kita mikir ya, kalau nanti hanya membuang-buang waktuku, kalau hanya nanti membuang-buang energiku, ya mending aku membatasi diriku. Aku blokir aja sekalian ya. Beberapa ini mau ngeblokir ya. Entah siapa ada nanti yang mau memblokir. Nah bisa aja ada seseorang kayak gitu, atau ini kamu kayak orang yang udahlah hidup ini nggak usah ribet-ribet ya. Hidup aku udah ribet, harus diribetkan dengan dia, mereka lagi ya. Ya udah, aku kalau nggak suka aku blokir aja. Aku kalau nggak suka aku batasi diriku ya. Ada yang kayak gitu. Ini kamu akan jadi orang yang independen sih. Kamu nggak akan mudah terpengaruh oleh siapapun, oleh apapun. Kamu akan jadi orang yang kayak apa menurut kamu benar ya benar, kalau salah ya salah ya. Ada yang gitu. Oke. Oke. Nih. Wah. Jadi di sini kamu akan lebih menjadi orang yang pemberani ya. Ini ada yang nggak segan-segan ya memutuskan komunikasi. Ini terutama kamu. Kalau kamu rasa seseorang itu muncul lagi hanya untuk drama buat apa ya. Tapi bisa vice versa. Bisa juga ada yang seseorang kayak yang nggak nyangka aja sih dia kok tega kayak gitu. Ada yang tega mau membatasi diri. Jadi kalau ada yang dia kayak membatasi diri gitu ya, kamu langsung ngerasa ya nggak nyangka gitu. Kalau dia batasi diri ya berarti dia tega, dia kok kejam gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kamu lebih kayak ya udahlah, menerima aja apapun yang terjadi ya. Dan aku ngerasa di sini di PAL 3 di November ini ada kabar nanti tentang kehilangan ya. Entah siapa ini ada kabar tentang kehilangan. Mungkin temanmu ya, ada teman atau keluarga atau seseorang ini. Tapi ini kayak energi kuat tentang teman ya. Ada nanti kabar tentang teman, ternyata temanmu itu kehilangan, entah kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Jadi kamu akan tahu teman ini ternyata hidup dia nggak baik-baik aja gitu ya. Bisa aja nanti ada teman muncul dan minta pertolonganmu, minta bantuan duit juga bisa, entah keluargamu juga gitu. Ya mungkin ada yang kehilangan aja gitu, entah dia kehilangan rezeki ya, entah dia kehilangan harapan hidup atau ya kehilangan seseorang. Jadi dia butuh kamu gitu ya. Oke. Terutama tadi aku ada bilang nggak ya, ada yang sakit memang ini ya. Jadi kalau kamu dengar intuisimu itu banyak benarnya, firasatmu ya. Kayak aku ngerasa ya saudara aku kenapa-napa, temanku kenapa-napa gitu, keluargaku kenapa gitu. Ternyata memang benar terjadi sesuatu ya. Oke. Nanti ada yang kayak gitu.
Wah. Nah, jadi aku ngerasa ini di bulan November kan, ada yang akhirnya speak up gitu, ada akhirnya yang akan bicara, kayak mungkin ada yang berutang penjelasannya. Tadi aku ada bilang ada yang berutang minta maaf, tapi ada juga yang berutang penjelasan, kayak aku mau menjelaskan loh, sebenarnya ini yang terjadi di hidup aku, sebenarnya ini yang aku rasakan selama ini ya, jadi aku mau ungkapkan sama kamu. Tapi ada juga yang nantinya nggak malu-malu lagi ya, atau ya akhirnya berani aja, berani bahwa ya inilah aku ya, hidup aku kayak gini loh, aku nggak akan malu lagi menunjukkan diriku. Kayak misalnya ya, aku nggak bahagia sama orang lain, ya udah aku akan mengaku. Atau aku ada masalah ini masalah itu, aku akan mengakui itu sama kamu, mengakui perasaan juga sama kamu ya. Kalau misalnya cinta, kalau misalnya rindu, dia akan belak-belakan gitu. Dan aku rasa di sini ada seseorang yang akhirnya memandang segala sesuatu dari perspektif yang luas. Akhirnya kita akan membuka cara pandang, membuka pola pikir. Kayak misalnya kalau dia ngelakuin sesuatu ini itu, atau dia bikin drama, dia ada bikin luka atau menyakiti atau mengecewakan. Nah, di situ kamu akan berpikir ya mending aku memperluas pola pikirku aja ya. Ya bisa aja dia ngelakuin ini karena begini, karena begitu. Misalnya ya dia nyakitin karena mungkin hidup dia tuh toksik gitu, makanya dia berperilaku toksik ya. Atau ya kamu akan mengubah mindset aja, memperluas pola pikirmu bahwa kita menilai seseorang ya kita lihat aja dari segala sisi. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ada sebab musababnya ya. Sama kayak dia mencintai dan menyayangimu. Di sini dia akan melihat dari segala sisi ya. Ada mungkin yang akhirnya mau melihat banyak kebaikanmu daripada keburukanmu ya. Mungkin kan sebelum-sebelumnya ada yang ngerasa kamu nggak gimana-gimana, tapi akhirnya ngerasa aja, kalau aku pikir-pikir kamu luar biasa ya. Kamu tuh banyak baiknya daripada buruknya gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya, ngasih huruf dulu. Huruf U, ada C, ada P, ada S, H, ada O, L, ada M, ada G, ada R, ada I, ada T, huruf E, W, ada F, D, Z, dan ada huruf A. Oke, cukup ya. Kemudian selanjutnya bulan berkaitan. Bulan Januari, Oktober, April, Desember, September, Mei, Maret, Februari. Zodiak berkaitan Aries, Virgo, Scorpio, Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, ada Pisces. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.